Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita berbagi firman, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan ini. Ketika kami berbagi firman, biarlah Roh Kudus sendiri yang menolong kami untuk memahaminya. Dan lebih dari itu, untuk bisa melakukannya dalam hidup keseharian kami. Berkati firman-Mu, berkati kami yang mendengar. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, dalam kesempatan ini saya mau mengangkat tema manusia roh. Galatia 5 ayat 16 sampai 23. Saya akan bacakan untuk kita. Perikopnya adalah hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak dapat melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Dan perbuatan daging ada listnya di situ. Perbuatan roh juga ada listnya di situ. Ayat 24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, manusia roh adalah orang yang hidupnya dipimpin oleh roh. Roh Kudus maksudnya ya. Tubuh kita fana, tetapi roh manusia itu abadi dan akan kembali kepada Bapa segala roh. Dunia ini bukan rumah kita. Kita tidak diciptakan untuk berada selamanya di tengah dunia ini. Maka jika kita betah dan berat meninggalkan segala hal yang duniawi, itu pertanda kita sudah terikat pada dunia. Entahkah oleh harta atau hal-hal lainnya, atau karena kita tidak memahami dunia ini, sekali lagi, bukan rumah kita. Orang yang sudah dibaharui rohnya dapat memahami hal ini, seperti tertulis dalam Roma 12 ayat 2. Jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah sesuai dengan pembaharuan budi kita. 1 Yohanes 2 ayat 15 juga mengingatkan kita, jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sangat tegas. Dan contoh konkret manusia roh adalah Yesus Kristus. Ia dicobai di padang gurun sesudah berpuasa 40 hari 40 malam. Tercatat, maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Itu dicatat dalam Markus 1 ayat 12 sampai 13 atau Matius 4 ayat 1 sampai 11 dan Lukas 4 ayat 1 sampai 13. Ketika berbicara padang gurun, kita diingatkan pada perjalanan bangsa Israel purba. Awalnya mereka dicobai di padang gurun, diuji ketahanan mental spiritualnya. Mereka telah keluar dari Mesir, tetapi Mesir belum keluar dari dalam diri mereka. Mereka masih terikat pada sensasi kedagingan, selalu mengingat Mesir dengan hal-hal duniawinya, dengan masakannya, dengan segala hal yang sifatnya kedagingan, hal-hal lahiriah. Dunia tempat kita tinggal ini bukan latar netral, bukannya tidak mempengaruhi kita. Dunia ini dengan segala pola dan wujudnya akan selalu berupaya menyeret kita menjauh dari Tuhan, menjadi manusia daging, bukan menjadi manusia roh. Dan kita tahu roh penurut, tapi daging itu lemah, seperti tertulis dalam Matius 26 ayat 41. Dan iblis menghendaki
kehancuran kita manusia. Iblis bekerja melalui diri manusia sendiri, ego kita, dan pesona dunia ini. Sejak dari Taman Eden, kita lihat ceritanya, Hawa melihat buah pohon ara itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Panca inderanya digunakan untuk jalan masuk bagi iblis untuk menggoda dia. Lalu pikirannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Catat dalam Kejadian 3 ayat 16. Kita dapat menjadi manusia roh jika kita meneladani Yesus Kristus. Apa yang kita teladani dari beliau? Memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Yang kedua, berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Dan yang ketiga, secara proaktif melawan atau menolak semua siasat si jahat. Yesus Kristus adalah model dasar atau prototipe manusia yang dipimpin oleh Roh. Jika kita lihat konteks perikop dalam Matius 4, Yesus dibaptis terlebih dahulu oleh Yohanes Pembaptis. Bagi kita, Yesus tentu saja tidak berdosa, tapi bagi kita, baptisan itu membuktikan bahwa kita mengakui keberdosaan kita dan mengakui kebenaran Tuhan. Tanpa kesadaran seperti itu, Tuhan tidak bisa bekerja dalam kita. Anak muda yang kaya raya kehilangan kesempatan mendapat hidup yang kekal karena terikat hartanya. Dan karena ia menganggap dirinya baik dan benar, ia tidak mengakui keberdosaannya. Padahal kita sama-sama tahu semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah, seperti tertulis dalam Roma 3 ayat 23. Jadi akui dulu keberdosaan kita dan kekudusan Tuhan. Dan apa yang dilakukan Tuhan Yesus adalah berpuasa. Berpuasa itu dimaknai sebagai upaya merendahkan diri dan mengakui otoritas Tuhan dalam hidup kita. Dalam Filipi 2 ayat 1-11, bahkan Yesus mengosongkan diri, taat sampai mati di atas kayu salib. Dan yang ketiga, contoh dari Yesus Kristus adalah menghadapi cobaan atau tantangan dari si jahat dengan berpegang pada firman Tuhan. Dengan meneladani Kristus, kita juga dapat menjadi manusia roh. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Kristus datang untuk memberi keteladanan kepada kami untuk menjadi manusia roh, yaitu manusia yang hidup dipimpin oleh roh, bukan oleh kedagingan kami. Kami pasti bisa dengan pertolongan Roh Kudus. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.